Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mubarak Science Institute akan kembali menjelaskan terkait dengan pembahasan tryout sebelumnya terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 11. Asas pemilihan umum diatur dalam A. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, B. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, C. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002, E. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, tentu saja pada soal ini jawabannya adalah A ya. Jadi kita lingkari yang A. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 12. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet. A. Partai, B. Koalisi, C. Nasional, D. Parlementer, E. Presidensial. Jadi untuk pertanyaan nomor 12 ini berdasarkan susunan personalianya, kabinet dihubungkan dengan perimbangan suara yang ada dalam parlemen dan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, kabinet partai, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partai yang menguasai suara terbanyak di parlemen. Yang kedua, kabinet koalisi, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai suara terbanyak di parlemen. Yang ketiga, kabinet nasional, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang punya perwakilan dalam parlemen. Tentu saja pada nomor 12 ini kita tahu jawabannya adalah koalisi, yaitu kabinet koalisi lebih tepatnya. Jadi jawaban adalah B, kita lingkari yang B ya. Oke, selanjutnya kita lompat ke nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, berlakunya sistem kabinet parlementer. 2. Presiden dan MPR tidak dapat diganggu-gugat. 3. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah. 4. Presiden tidak berhak membubarkan badan legislatif. 5. Dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri pemerintahan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 ditujukan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, E, 1, dan 4. Jadi, untuk pertanyaan nomor 13 ini, ciri-ciri pemerintahan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 diantaranya, yang pertama, berlaku sistem kabinet parlementer yang menimbulkan 7 kali pergantian kabinet dari 1950 sampai 1959. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Ini sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Ini terkandung dalam pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, Presiden berhak membubarkan DPR
dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari. Yang kelima, dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harhab pada tahun 1955. 6. Konstituante gagal menetapkan Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi, berdasarkan pernyataan ini, kita tahu bahwa yang benar adalah yang C ya. Jadi 1, 3, dan 5. Jadi pernyataan 1, berlakunya sistem kabinet parlementer. Yang ketiga, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah. Yang kelima, dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka. Jadi, jawabannya adalah C. Kita lingkari yang C. Oke. Selanjutnya, soal nomor 14. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1, berisi tentang A. Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. C. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1, berisi tentang hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Jadi tentu saja jawaban dari soal nomor 14 ini adalah B. Ya, kita lingkari yang B. Nomor 15. Pancasila berasal dari kata panda yang berarti panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh A. Notonegoro, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, E. Supomo. Jadi, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, tentu saja, dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin ya. Jadi tentu saja ini jawabannya yang B. Kita lingkari yang B. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa lihat untuk pembahasan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.